Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama membuka Al-Quran kita. Sebaiknya kita buka dua Al-Quran, yaitu mari kita miliki buka Al-Quran kita, Al-Quran Indonesia. Kalau kali ini Quran Indonesia ini di Kementerian Agama RI tahun 2019 ini terbitan. Yang kedua kita ambil Al-Quran Madinatul Munawwarah, salah satunya seperti ini, terbitan Madinatul Munawwarah ini seperti ini. Lalu mari kita buka sama-sama surah Wal Asri. Surah Wal Asri, kita sama-sama menyimak perbedaan tanda baca yang ada pada dua Al-Quran tersebut, supaya kita tidak terkesan mengada-ngada. Tentu kita jelaskan sesuai apa yang ada di dua Al-Quran tersebut, insya Allah. Mari kita sama-sama memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ini lihat. Wal asri di atas alif wasal. Jadi di versi Al-Quran Madinah ini, Al-Quran Madinah di situ dia ada wa, dan setelah itu ada alif, lalu di atasnya ada tanda wasal. Berarti dia ini adalah dibaca wal asri. Untuk membedakan dia alifnya ini maktabi atau bukan, ditentukan dia ini adalah alif wasal karena ada tanda wasal di atas alif. Berarti dia adalah alif wasal. Cara membacanya, apabila dia tidak dimulai maka dia dibaca al-asri. Apabila dia sambung wasal maka dia dibaca wal asri. Versi Indonesia, tulisan Indonesia seperti ini. Kita lihat ini, di situ hanya alif saja, hanya alif, dia tidak punya alif wasal. Jadi itu bedanya, tapi bacaannya sama, wal asri. Selanjutnya yaitu ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Di versi Madinatul Munawwarah di situ terdapat hamzah qat'i, hamzah yang nampak di bawah alif. Sementara versi Al-Quran Indonesia hanya alif saja berdiri lalu berbaris di bawah kasrah. Selanjutnya innal insana lafi khusrin. Di situ kita lihat perbedaannya. Inna lalu ada alif wasal. Kalau di versi ini Madinah ini dia ada alif wasalnya. Lalu lamnya sama di tanda sukun. Jadi kalau versi Indonesia di situ alif saja, tidak ada tanda wasalnya. Seterusnya perbedaannya, kalau versi Madinatul Munawwarah di bawahnya dia itu terdapat alif hamzah qat'in, hamzah qat'.
hamzah yang nampak. Sementara versi Indonesia tidak punya hamzah, dia hanya alif saja. Jadi innal insana di atas huruf perbedaannya juga adalah ada pada huruf mad sin. Sinnya di sini di versi ini dia sambung dengan huruf nun. Lalu di atasnya ada tanda mad kecil. Sementara versi Al-Quran Madinah versi ini Indonesia ini sin itu lalu panjang ke atas. Jadi sama. Fungsi alif di situ sama. Cuma perbedaannya satu ditulis sambung, satu tidak ditulis sambung, tapi tetap dia naik. Artinya tetap punya mat tabi di situ. Jadi panjangnya di sini di versi Indonesia naiknya itu adalah mat tabi, sementara versi Madinah itu tanda baca yang alif sogir, alif kecil yang menandakan dia adalah mat tabi. Seterusnya lafi khusrin. Kalau versi Madinatul Munawwarah dia tampak titik. Sementara versi Al-Quran Kementerian Agama ini ya punya titik 2 lalu punya garis tanda sukun di atasnya. Itu perbedaannya, namun bacaannya sama. Bacaannya sama, cuma tanda kode dan tanda baca yang berbeda. Seterusnya illallazina. Coba kita perhatikan secara cermat, teliti. Coba kita lihat di sini ada hal yang amat penting sekali di sini, yaitu illallazina amanu wa amilus solihati. Jadi ini illallazina sudah, amanu ini yang terbaru untuk kali ini adalah setelah amanu, setelah waw ada alif, lalu ada tanda nol kecil. Alif, lalu ada tanda nol kecil. Di situ alif itu lalu ada tanda nol kecil di atasnya, itu memberikan kode atau tanda bahwa alif itu tidak dibaca. Nampak dalam tulisan, tidak nampak dalam bacaan. Sementara Al-Quran versi Indonesia ini dia itu hanya berdiri amanu, alifnya di situ berdiri, tidak ada tanda di atasnya. Itu bedanya. Jadi wa amilu. Nah, coba kita lihat di versi Al-Quran Madinah di sini ada 2. Wa amilu ada 2 alif. Alif yang pertama ada nol kecil di atasnya. Sementara alif yang kedua ada tanda wasal di atasnya. Jadi wa amilus solihati. Sementara versi Kementerian Agama versi ini di situ tertulis alif tidak ada tanda, jadi hanya alif double 2 di sini. Dan di sini dan dia double 2 di situ. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita memahami dengan baik kedua tanda atau kode tanda baca ini, maka semakin nikmat, semakin nyaman kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah bisa membedakan di sini dibaca panjang, di sini dibaca pendek. Dasarnya kita membaca pendek seperti ini, ada tanda baca.
Dasarnya kita memendekkan juga demikian, ada kode dan tanda baca. Dan kelebihan daripada metode ini adalah ini keterwakilan kepada ayat-ayat yang lain. Pada ayat-ayat yang lain jika kita jumpai bacaan yang serupa, bacaan yang sama, maka memudahkan kita, insya Allah. Kita lanjut. Watawasau. Ini watawa, di atas huruf waw itu adalah mat tabi karena tidak punya tanda nol kecil dan tidak punya tanda wasal, maka dia ini adalah mat tabi, mat asli. Watawa sau bil haqqi, ini adalah bacaan lain karena di atas waw itu ada tanda sukun dan setelahnya itu ada alif. Alifnya ini kalau versi Al-Quran Madinah ini, alifnya di situ ada tanda nol kecil, menandakan bahwasanya dia tidak dibaca, tetap nampak dalam tulisan, tidak nampak dalam bacaan. Sementara versi Al-Quran Indonesia, alifnya di situ tidak ada tanda, hanya berdiri tunggal. Itu bedanya. Bil haqqi watawasau bisabri, watawasau bisabri. Di sini kita lihat juga setelah huruf sa ada waw sukun, lalu dilanjutkan dengan alif, lalu ada nol kecilnya, menandakan bahwasanya alif ini dia tidak terbaca, jadi tetap dibaca pendek. Watawasau. Selanjutnya adalah ini juga, coba kita perhatikan bahwa fungsi alif mat tabi di sini, ba ini baku sambung, bersambung, tapi di atasnya itu ada tanda wasal. Ini memberikan tanda bahwasanya ini bukan mat tabi, tapi ini adalah alif wasal. Alif wasal karena di atasnya ada alamat wasal, maka dia bukan mat, tapi dia adalah alif wasal. Jadi apabila diawali bisa saja dia dibaca as-sabri, as-sabri. Apabila dia dilanjutkan dibaca wasal bis-sabri. Ini perbedaannya. Dan di Al-Quran versi Madinah ini jika kita perhatikan secara cermat, secara teliti, maka semakin nampak betapa Al-Quran ini, bahasa Arab ini memberikan keyakinan kepada kita sungguh maha telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-firmannya, dengan ayat-ayatnya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan orang Arab sudah memberikan kode dan tanda baca yang sungguh luar biasa. Namun kita sebagai orang Indonesia tentunya juga tujuan daripada berharakat dan tidak berharakatnya itu juga memberikan kemudahan kepada kita, khususnya bagi anak santri kita, anak-anak kita yang bau atau sementara mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya tanda baca seperti ini, maka di situ tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu jika dilengkapi bisa saja itu memberatkan pada guru-guru ngaji. Ini juga masalahnya. Dengan tidak adanya tanda dan kode baca di dalam versi Al-Quran kita orang Indonesia, itu memberikan kemudahan kita ke guru ngaji langsung saja mengajarkan kepada anak santri kita, dan anak santri kita tentu langsung saja membaca.
Karena kalau dilengkapi dengan kode tanda baca, maka anak itu pasti dia akan bertanya. Apalagi anak-anak itu semuanya serba dia mau tahu. Titik koma itu dia pasti tanyakan. Ini ada huruf lam alif kecil. Apa maksudnya itu? Ini ada nol kecil. Apa tujuannya itu? Apa fungsinya itu? Itu semuanya akan dijelaskan. Nah, sementara mereka juga walaupun dijelaskan, untuk memanfaatkan juga mereka masih terbatas. Jadi sungguh luar biasa juga pemerintah kita, para alim ulama kita sudah tentunya memikirkan hal-hal negatifnya untuk kita semua. Jadi ini intinya Al-Quran kita ini, versi Indonesia ini memberikan kemudahan langsung kita baca. Adapun versi Al-Quran Madinatul Munawwarah ini sebaiknya apabila santri kita sudah berada di kelas tahsin, insya Allah di kelas perbaikan bacaan. Jadi insya Allah buku Qiraah An-Nur ini adalah salah satu jembatan, salah satu metode yang insya Allah dapat mengantar anak-anak kita, para guru ngaji dimanapun dia berada, para guru agama BTQ baca tulis Al-Quran dimanapun dia mengajar, insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan kemudahan untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran ini. Itu adalah tujuan kita. Saya ingatkan kembali bahwa apabila kita menjelaskan, harus kita pegang Quran dua-duanya, versi Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Madinatul Munawwarah, supaya lebih bagus. Jangan terkesan kita ini mengada-ngada, dan itu dilarang oleh ajaran agama kita. Jadi mari kita sama-sama mengambil hikmah dan manfaat daripada huruf hijaiyah dan tanda baca itu. Semoga dapat memperkuat keyakinan kita, keislaman kita, keyakinan kita mengimani Al-Quran, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Semoga pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada surah atau ayat-ayat selanjutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.